salah? Ada yang bisa jawab? Benar atau salah? Benar, Kang. Dan oke. Kita buktikan benar atau salah, Kang Yosep? Boleh? Benar, seperti itu ya. Lanjut. Tadi sudah ada yang meninggalkan komentar. Yang Alfa katanya, Tasya Azizah. Boleh yang Alfa katanya Kang Yosep. Oke, boleh dijawab nih. Manakah rumus yang ekuivalen dengan rumus tekanan? Duh, rumus tekanan nih. Visum, di Visum ada, di Visdas ada, rumus tekanan, di SMA juga ada. Ini rumus familiar ya. Yang mana? Yang alfa, beta, Yang atau gamma? Yang apa? Yang beta, Kang. Beta. Beta. Beta katanya Kang Yosep. Beta, rumus tekanan itu yang beta. Ternyata salah. Salah sasarannya. Nah, ini mungkin tidak ekuivalen ya, yang beta itu. Karena si tekanan itu berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan apa? Berbanding lurus dengan gaya dan berbanding luas dan berbanding terbalik dengan tekanan permukaan. Oke. permukaan. Jadi ya tidak ekuivalen ya kalau P sama dengan AF itu. Jadi P-nya malah berbanding terbalik dengan F seperti itu. Oke, lanjut nih. Ada yang mau jawab lagi? Silakan bisa on cam nih. Saya lihat ada Revania Risang Ayu yang sudah on cam nih. Raden Shania, oke. Sok boleh siapa yang ingin jawab nih? Alfa, yang Alfa sudah ya, Beta barangkali. Oke, mana nih? Alfa, Beta, Gamma, Delta, Epsilon, Theta, Lambda. Oke, mana nih? Ini malu-malu ya. Saya tunjuk aja deh. Ada mau yang angkatan 2019 dulu nih. Ada Kak Iis. Ada Kak Iis nih. Iis Hisna Husna Takiyah. Namanya di caps lock ya. Oke, Kak Iis bisa suaranya bisa dimunculkan on mic. Mau pilih yang mana nih Kak Iis? Masa nih baru awal sudah tidur nih Kak Iis. Halo, cek. Ke Raden Sani aja deh yang on cam nih, yang kelihatan on cam. Boleh. Mau milih yang mana? Sania. Coba Vi katanya. Vi. Kang Yosef Vi. Dagdikduk. Ayo mana yang Vi? Aduh, muter. Yuk, nah. Persamaan, aduh. Itu sudah kebuka ya isinya. Bisa dijelaskan nih, itu rumus apa dan kenapa bisa seperti itu? Mungkin persamaannya ekuivalen dengan hukum tegangan, hukum Ohm ya, tegangan sama dengan berbanding lurus dengan kuat arus dan juga hambatan. Oke, jadi hasil perkalian dari kuat arus sama hambatan. Sip, mantap. Oke, ada lagi mungkin Revania nih, yang tadi on cam. Mau pilih yang mana, Revania? Ini masih banyak nih. Yang mau silakan bisa diruncat dulu sebelum ditunjuk. Revania? Ada Revania? Atau siapa ya? Penasaran sama siapa ya ini? Risa Dewi. Ada Risa Dewi. Suaranya bisa muncul Risa Dewi. Aduh, ini kemana nih orang-orangnya? Atau Kang izin, atau paling gini dibuka terus nanti yang bisa jawab kayak kemarin Kang di chat. Sip. Ken yang beta belum ya beta? Boleh yang beta. Nah, sok yang bisa jawab. Aduh, ini mah gampang atuh.
Gampang sekali, sok. Nilai kecepatan cahaya adalah yang bisa jawab, bisa on mic, bisa harmoni fiktif katanya. Aduh ya udah mandiri nih. Kak Nur akhir, apa jawabannya Kak Nur? Yang beta 3 kali 10 pangkat 8. Oke, kita buktikan yang beta katanya. 3 kali 10 pangkat 8. Oke, sip, mantap lah. 3 kali 10 pangkat 8. Oke, Nenden, benar. 3 kali 10 pangkat 8. Boleh on mic atau Nenden ya. Jangan malu-malu di sini mah. Terus yang selanjutnya nih, ada Gama. Koefisien restitusi tumbukan lenting sebagian. Oke, ada yang tahu lenting sebagian? Koefisien restitusinya? Restitusinya. Ini mana ada yang mau jawab? Yang mau jawab bilang harmoni fiktif dulu, boleh. Sok yang mau on mic juga boleh. Dibebaskan lah. Siapa nih? Ada yang mau jawab? Kita main logika saja gitu. Beta katanya itu ada Mia Sumiati. Oke, kita buktikan nih Kang Yosep. Beta katanya. Cek. Oke, sip. Benar. Jadi kan kalau semisal lihat gitu sama dengan 1 kan itu lenting sempurna gitu. Kalau sama dengan 0 berarti tidak lenting sama sekali. Lenting sebagian berarti tadi antara 0 dengan 1. Sip. Lanjut ke delta, Kang Yosep. Kayak mana nih yang lainnya? Masih tidur atau sudah matkul pusing, ikut lagi ini tambah pusing, ya gak apa-apa lah. Oke, gaya normal adalah gaya yang bekerja pada bidang yang bersentuhan antara dua permukaan benda dan arahnya selalu sejajar dengan bidang sentuh. Oke, ada yang mau jawab benar atau salah? Gaya normal adalah gaya yang bekerja pada bidang yang bersentuhan antara dua. Salah kan? Salah. Kenapa salah? Ini Revania silakan jawab nih. Kenapa salah? Seharusnya bagaimana? Pernyataannya. Oke, harusnya selalu tegak lurus dengan bidang sentuh katanya Kang Yosep. Coba buktikan Kang Yosep. Benar atau salah? Salah, ternyata benar. Yang benar adalah arahnya tegak lurus dengan bidang sentuh. Oke, lanjut Kang Yosep. Nanti mungkin sampai 16.05 ya. Oke, selanjutnya epsilon. Epsilon. Tekanan yang diberikan kepada zat cair dalam ruang tertutup diteruskan sama besar ke segala arah. Ini hukum apa? Hukum yang familiar. Hukum Pascal. Oke, hukum Pascal. Siap, aduh, pinter-pinter sekali ya. Oke, kita buka Kang Yosep, hukum Pascal. Oke, mantap, hukum Pascal katanya. Sip, lanjut. Theta. Theta, oke. Mungkin bagi teman-teman yang belum bisa jawab, boleh diperhatikan dulu gitu teknisnya seperti apa. Nanti kalau bisa jawab, langsung jawab aja ya, jangan malu-malu. Energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak adalah energi, rumusnya bagaimana? Energi kinetik, Bang, setengah mv kuadrat yang gamma. Siap. Katanya gamma nih. Boleh Kang Yosep di ya, sip, mantap. Setengah mv kuadrat kinetik bergerak. Oke. Sekarang Miu. Oh, itu ya. Nah, untuk selanjutnya waktu yang diperlukan untuk melakukan satu getaran. Yang belum jawab nih tadi. Siapa? Coba. Waktu yang diperlukan untuk melakukan satu getaran. Ini materi di kelas berapa ya? Di SMA. Pokoknya di Visum ada, di Pistes juga ada. Ada yang tahu nih? Aduh, ya Allah. Bapak. Ini alfa katanya. T per N, alfa. Oke, T per N katanya Kang Yosep. Boleh diperlihatkan jawabannya? Sip, ya, waktu per putaran. Oke, 1 menit lagi nih ada waktu. Yang Ro, berarti yang Ro ya? Vi udah tadi. Ro. Nah ini nih Bunda. Dimensi dari besaran yang menyatakan perubahan kecil.
Ini apa ya, rumus apa ya? Persamaan apa? Dimensi dari besaran yang Jarak. Jarak, oke, boleh, bisa jadi. Ada lagi selain jarak? Percepatan. Oke, Meli, percepatan katanya. Berarti isinya apa coba? Alfa. Dimensinya gimana? Apa bukan? Alfa katanya. Alfa katanya Kang Yosep, boleh? Sip, mantap. Alfa berarti M per S kuadrat ya. S kuadrat ke atas jadi S min kuadrat LT LM ST. Sip, mantap. Oke, selanjutnya satu lagi aja deh. Yang omega deh Kang Yosep. Nah, omega. Nah, ini kelajuan adalah besarnya perpindahan sebuah benda dalam selang waktu tertentu. Benar atau salah? Aduh. Salah, Kang. Salah. Ya, bagaimana? Kenapa salah nih? Kelajuan adalah besarnya perpindahan katanya. Besarnya jarak seharusnya. Karena bukan vektor, harusnya skalar. Oke, mantap. Silakan Kang Yosep. Salah. Iya, sip. Benar, salah katanya. Oke, di sini. Sip. Oke. Oke, untuk teka-tekinya sudah selesai. Nah, untuk sekarang kita akan melihat gitu pematerian untuk harmoni fiktif edisi ketiga. Untuk yang memandu kegiatan ini ada Kak Agni. Silakan mungkin saya serahkan kepada Kak Agni. Baik, terima kasih kepada Kang Iqbal yang sudah memberikan saya waktu. Insinyur Soekarno pernah berkata, "Berilah aku 1000 orang tua, niscaya akan aku cabut gunung dari akarnya. Berilah aku 10 pemuda, niscaya akan aku guncangkan dunia." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita tercinta, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat, yang saya hormati pemateri harmoni fiktif pada sore kali ini, yaitu Ibu Yanti Sofi Makia. Yang saya hormati dan yang saya banggakan pula teman-teman pendidikan fisika yang berkenan hadir dalam pematerian harmoni fiktif pada sore kali ini. Sebelum kita masuk ke acara inti, yaitu pematerian mengenai bedah Microsoft Excel, persilakan kepada Kang Yosep untuk mendokumentasikan kegiatan ini terlebih dahulu. Baik, terima kasih Kak Agni yang telah memberikan kesempatan. Oke teman-teman, sekarang kita dokumentasi terlebih dahulu. Boleh silakan semuanya untuk on kameranya ya. Boleh on kan, yang masih off, yuk di on kan kameranya. Yuk yang belum, siap-siap. 1, 2, 3. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sudah. Terima kasih, saya kembalikan kepada Kak Agni. Terima kasih pada Kang Yosep yang sudah mendokumentasikan kegiatan ini. Mungkin lanjut saja ke pematerian harmoni fiktif pada sore kali ini, yaitu bedah Microsoft Excel oleh pemateri yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Yanti Sofi Makia, SPD MPD. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk membacakan CV beliau terlebih dahulu.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nama dan gelar akademik Yanti Sofimakia, SPD MPD, tempat tanggal lahir Ciamis 3 Oktober 1992. Untuk nomor NIP, NIDN, Sinta ID, sama Google Scholar ID bisa dilihat di layar. Agama Islam, alamat Jalan Raya Lumbung, Dusun Bangsal, RT 10 RW 4, Desa Dharmaraja, Kecamatan Lumbung, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat, kode pos 46. Dan email bisa dilihat di layar. Mata kuliah yang diampu yaitu Fisika Modern, Mekanika, Metodologi Penelitian Pendidikan Fisika, Statistika Dasar, Statistika Lanjut, Telaah Jurnal, Kewirausahaan, Belajar, dan Pembelajaran. Untuk riwayat pendidikannya yaitu MI Bangsal Ciamis, MTSN Kawali Ciamis, Man Cipasung Tasikmalaya, S1 Pendidikan Fisika UIN Sunan Gunung Jati, S2 Pendidikan Fisika UPI Bandung. Riwayat organisasi, Sekretaris OSIS MTSN Kawali, Seksi Pendidikan Pramuka MTSN Kawali, Seksi Kesehatan PMR MTSN Kawali. Untuk riwayat organisasi lainnya bisa dilihat di layar. Untuk prestasi atau penghargaan Himpunan Mahasiswa Pendidikan HMP Fisika UIN Sunan Gunung Jati Bandung sebagai mahasiswa teladan angkatan 2011 pada tahun 2014. Lalu penghargaan Rektor UIN Sunan Gunung Jati Bandung sebagai sarjana serata 1 yang lulus dengan yudisium cum laude IPK tertinggi pada wisuda ke-62 UIN Sunan Gunung Jati Bandung pada tahun 2015 dari Prodi Pendidikan Fisika. Untuk pengalamannya, 1. Asisten Laboratorium Fisika Dasar dan Fisika Dasar 1 dan Fisika Dasar 2, Elektronika 1 dan Elektronika 2, Fisika Sekolah Lanjutan 1 dan 2 pada tahun 2013, 2014, 2015. Kegiatan yang pernah diikuti oleh beliau yaitu Panitia Kegiatan Gebiar Fisika IREKA 12 tahun 2013, peserta dalam seminar materi instrumen pembelajaran dan aplikasinya SEMIPA di ITB tahun 2016, Panitia Kegiatan Pengabdian Masyarakat P2M oleh Pendidikan Fisika SPS UPI untuk guru IPA MTS dan Fisika MA se-Kabupaten Karawang tahun 2017. Untuk kegiatan yang pernah diikuti lainnya bisa teman-teman lihat di layar. Lalu untuk pengalaman pengabdian kepada masyarakat dalam 5 tahun terakhir, yaitu pada tahun 2020 budidaya dan pengelolaan tanaman jahe merah menggunakan teknologi backculture pada masa new normal di Desa Dharmaraja, Kecamatan Lumbung, Kabupaten Ciamis dengan sumber dana yaitu dana internal LPPM Unsil dengan jumlah sekitar 15 juta. Pada tahun 2020, pembuatan layout penyimpanan dan katalog digital alat laboratorium fisika berbasis QR kode di SMA Negeri 1 Pandawangan Kabupaten Ciamis dengan pendanaan mandiri sekitar 1,5 juta. Publikasi artikel ilmiah dalam jurnal dalam 5 tahun terakhir bisa teman-teman lihat, ini ada banyak sekali, diantaranya profil keterampilan proses sains KPS, siswa SMA di Kota Bandung, lalu peran guru fisika di era revolusi industri 4.0, 4.0 dan yang lainnya. Untuk perolehan HKI dalam 5-10 tahun terakhir, yaitu budidaya dan pengolahan tanaman jahe merah menggunakan teknologi backculture pada masa new normal di Desa Dharmaraja, Kecamatan Lumbung, Kabupaten Ciamis, tahun 2020, jenis karya tulis atau artikel dengan nomor 0002409111. Demikian CV beliau yang sangat luar biasa. Untuk itu, marilah kita dengarkan pematerian dari pemateri yang luar biasa pada kegiatan sore kali ini,
yaitu Ibu Yanti Sofimakia MPD. Dengan segala hormat, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. PPT saya sudah muncul. Sudah bisa ditampil PPT-nya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kenapa? Sebentar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat, terutama nikmat kesehatan ya. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahim dalam kesempatan kali ini di kegiatan Harmoni Fiktif ya, Harmoni Fisika Asik dan Kreatif. Ini topiknya menarik ya, menumbuhkan kreativitas tanpa batas melalui pembuatan karya untuk mewujudkan pembelajaran fisika yang asik. Sebelumnya Ibu sudah lihat beberapa kegiatannya, 2 kegiatan sebelumnya kan sudah bersama Ibu Ipa dan Ibu Ernita terkait mungkin untuk daftar pustaka ya, menggunakan aplikasi Mendeley dan Microsoft Word gitu ya, untuk memudahkan nanti untuk penulisan tugas akhir ataupun pengerjaan tugas lainnya. Pada kesempatan kali ini, insya Allah akan membahas tentang Microsoft Excel. Sebenarnya saya juga bukan expert sekali di bidang Excel ya, tapi mudah-mudahan ini jadi pintu pembuka untuk kalian mempelajari Excel lebih lanjut. Jadi mudah-mudahan ini bisa bermanfaat juga untuk nanti penyelesaian tugas akhir, karena memang pengolahan data memang selalu menggunakan Microsoft Excel. Nah, Ibu angkat temanya itu adalah It Easy with Microsoft Excel ya. Jadi Microsoft Excel itu harusnya mempermudah ya pekerjaan kita. Misalkan yang tadinya kita harus menghitung manual, bisa dihitung lebih cepat gitu ya menggunakan rumus yang sudah ada di Excel. Contohnya apa? Contohnya misalkan Ibu saat ini, Ibu juga sama menggunakan Excel ya. Ketika misalkan kerjaan Ibu yang mengatur jadwal, misalkan jadwal dosen penguji itu kan di fisika pasti harus sama ya jumlah mengujinya. Maka untuk tahu berapa dosen yang sudah berapa kali menguji kan tidak cerdas sekali ya kalau harus dihitung satu-satu. Jadi Ibu juga menggunakan rumus yang sudah ada di Excel. Jadi kalau ada penambahan data pun ya tinggal dirubah saja datanya gitu, diperbaharui saja, maka itu akan lebih mudah. Jadi Ibu bisa memantau jumlah berapa, misalkan setiap dosen sudah ada jatah berapa kali, gitu hal kecilnya ya. Jadi itu mempermudah. Karena kalau menghitung manual kan itu sekali ya, itu hal kecilnya. Nah, sebelum kita membahas tentang Microsoft Excel, pasti semuanya juga sudah kenal kan? Sudah kenal dengan Microsoft Excel. Sudah minimal pernah membuka Microsoft Excel kan ya? Ya Bu, sudah pernah. Ya, alhamdulillah sudah, ya, Ibu. Sudah berkenalan gitu. Karena kalau misalkan tidak kenal ya maka kita mau bisa menggunakan seperti apa ya? Kalau belum tahu gitu apa kegunaan aplikasinya, apa ini untuk apa Microsoft Excel ini untuk apa gitu digunakan, kan harus tahu dulu baru kita bisa memanfaatkan sebaik mungkin aplikasi tersebut. Ada sebenarnya ini adalah salah satu dari aplikasi yang dibuat oleh Microsoft Corporation. Cuman ini Excel itu khusus untuk lembar kerja yang dipergunakan untuk mengolah data ya, mengolah data baik itu yang berkaitan dengan rumus gitu ya, perhitungan dasar seperti apa, seperti tambah gitu ya, tambah, kurang, kali, bagi, akar, pangkat ya, seperti itu. Jadi lebih memudahkan
Juga bisa mengolah data, misalkan mengolah data seperti apa, mengolah data hasil tes. Nanti kan kalian akan melakukan penelitian skripsi. Kalau misalkan nanti itu berbentuk kuantitatif datanya atau variabel terikatnya nanti berbentuk tes, otomatis itu akan membutuhkan pengolahan data. Baik itu berbentuk pilihan ganda ataupun berbentuk esai gitu ya. Pasti menggunakan Excel untuk mengolahnya. Kemudian pembuatan tabel dan grafik ini juga penting ya. Tabel dan grafik itu adalah salah satu yang biasanya disajikan juga di tugas akhir skripsi, menggambarkan bagaimana hasil penelitian itu kan orang tuh lebih mudah ketika membaca grafik kan ya, supaya lebih cepat hasilnya. Oh, dibandingkan misalkan kalau ada kelompok eksperimen ataupun kontrol. Jadi bisa terlihat secara cepat hasilnya, lebih mudah terbaca gitu kan. Orang itu lebih menarik melihat gambar ya dibanding misalkan angka-angka gitu. Jadi disajikan bisa alternatifnya disajikan dalam bentuk grafik dan itu bisa dibuat di Excel tuh ya. Dan kegunaan lain misalkan manajemen data dan lain-lain. Juga perhitungan salah satunya ada beberapa uji statistika yang memang Ibu juga sering menggunakannya di Excel dibanding Ibu menggunakan di SPSS gitu ya. Ada beberapa yang lebih mudah digunakan di Excel gitu. Jadi SPSS juga berguna untuk pengolahan data yang secara apa ya? Bisa menggunakan kalian membuat rumus sendiri, bisa ada juga nanti menggunakan rumus atau uji statistika yang sudah ada di data analisis. Jadi banyak yang bisa dilakukan. Kalau Ibu ditanya, Ibu kan termasuk dosen pengampu statistika dasar dan statistika lanjut. Nah, ketika nanti kalian akan menyusun skripsi itu pasti ada pemilihan data, mau diolahnya itu secara SPSS ataukah secara manual gitu kan ya. Dosen juga di kami sebenarnya sedang menuju kesepakatan mau memilih yang mana, mau memilih yang manual atau mau memilih yang SPSS gitu. Dan beberapa mungkin ada yang memilih manual atau manual juga berpendapat manual lebih baik. Ya, kalau Ibu sebenarnya sebagai pengampu dosen statistika sebenarnya mau menggunakan manual itu lebih baik gitu ya. Tapi Ibu tidak menutup diri untuk menggunakan juga SPSS gitu ya, ataupun aplikasi yang terbaru saat ini karena kan itu lebih memudahkan juga hasilnya lebih cepat gitu. Tapi kalau dibandingkan keyakinan, kepastian, jika ditanya lebih pasti yang mana hasilnya, Ibu lebih pasti menggunakan hasil pengolahan manual. Kenapa? Karena kita itu benar-benar membandingkan hasil perhitungan sendiri dengan tabel ketentuan yang dibutuhkan. Misalkan itu tabel uji tabel C, tabel Z, tabel T gitu ya. Tabel P ataupun tabel-tabel yang lain yang sesuai kebutuhan itu lebih jelas, yakin gitu. Jadi kita yakin membandingkan nilai perhitungan, hasil perhitungan dan hasil yang ada di tabel gitu. Jadi yakin. Coba kalau SPSS tahu yang mana yang dibandingkannya, kan tidak ya. Jadi mungkin itu salah satu nanti kenapa kita harus menguasai Excel ini. Nah, kan kalau mahasiswa suka kalau mempelajari sesuatu kan suka bertanya, untuk apa sih belajar Excel gitu ya? Kenapa kita harus belajar Excel? Sekarang saja Ibu bekerja saat ini juga masih menggunakan Excel ya, berarti sangat berguna kalau menurut Ibu. Apalagi ini terkait mahasiswa gitu ya, mahasiswa pendidikan fisika nanti yang akan mengolah data penelitian tugas akhir skripsi. Nanti kan akan diolah hasilnya ya, variabel misalkan ada yang meneliti variabel terikat akibat diterapkannya variabel bebas kan sering Ibu contohkan kalau variabel bebas itu bisa pemilihan model, bisa pemilihan media atau apapun itu kan ya. Kemudian kalau variabel terikat itu hasilnya dipengaruhi oleh bagaimana perlakuan dari variabel bebas. Contohnya seperti apa? Hasil belajar, pemahaman konsep, keterampilan berpikir kreatif, kritis gitu ya, keterampilan berkomunikasi dan yang lainnya gitu. Itu nanti harus diolah biasanya tetap harus menggunakan Excel.
Kemudian mahasiswa pendidikan fisika itu kan merupakan calon guru ya. Meskipun ya belum semuanya juga tentu jadi calon guru fisika gitu kan. Mungkin saja ada yang tidak jadi guru misalkan, tapi berprofesi jadi bukan guru. Tapi kan kita lihat dari visi itu kan salah satunya adalah calon guru, berarti kan harus mampu memberikan evaluasi atau penilaian hasil belajar dari siswanya tersebut, minimal untuk mata pelajaran fisika. Misalkan kalau di sekolah ya, kalau di sekolah itu kan pasti punya KKM. Kemudian misalkan KKM-nya berapa, 70 misalkan ya, dia itu tuntas atau tidak tuntas, kemudian nilainya berapa gitu kan, dia lulus atau misalkan nilai-nilainya apa, A, B, C, D atau bagaimana gitu ya, lulus atau tidak. Nah itu kan juga harus biasanya diolah seperti PG, esai gitu kan, itu kan akan lebih memudahkan kalau kita menggunakan Excel dibanding kita mengolah sendiri manual gitu. Kemudian yang ketiga, kalau kita ada Microsoft Excel itu lebih mudah, kenapa kita harus mempersulit diri ya kan ya? Atau sekarang zaman now dibalik, kalau bisa mempersulit diri, kenapa harus dibuat mudah? Jadi Excel ini menurut Ibu mempermudah beberapa hal gitu ya, terutama untuk pengolahan data, perhitungan data, juga untuk beberapa uji statistika yang sederhana. Nah, Ibu juga bertanya ya, apakah di sini sudah mahir semuanya Excel-nya? Belum, Bu. Belum. Itu sampai coba ya, Ibu ingin mengecek gitu ya, apakah kalian dari awal, dari dasar aja misalkan. Dari pembuatan nomor urut otomatis, apakah di sini ada, misalkan nih Ibu punya subjek penelitian, Ibu kan biasanya mahasiswa. Anggap saja mahasiswa yang jadi penelitian Ibu itu adalah mahasiswa angkatan 2019 ya, Iqbal dan kawan-kawan. Itu jumlahnya sekitar 82 lah kalau tidak salah ya. Nah, apakah Ibu harus mengetik dari 1 sampai 82 gitu ya? Untuk nomor urut, soalnya ada beberapa juga mungkin yang mahasiswa katanya ada yang pengetahuannya juga dasarnya juga belum baik. Kalau yang sudah baik ya tidak masalah ya, berarti tinggal diikuti saja. Ibu ingin sedikit mengecek gitu ya, apakah sudah bagi yang belum mengetahui bagaimana cara urut nomor. Nah, kita ketikkan dulu 2 angka ya. Ini sudah tampil kan Excel-nya di kalian? Sudah, Bu. Sudah. Ketikkan dulu ini 2 angka, misalkan sudah, ini 1 sampai 2, kemudian kalian blok ya. Kemudian kalian blok. Setelah itu di sini kan ada nah Ibu sedang menyorot yang sudut kanan paling bawah ya. Ada tanda plusnya, sudah plus hitam, tadinya kotak gitu kan ya. Si tanda plusnya sekarang jadi hitam gitu kan ya. Nah, kita tarik sesuai keinginan, bangun nomor sampai berapa. Misalkan, saya butuhnya sampai 12. Nah, tinggal seperti itu ya. Tidak usah diketikkan. Ini bagi yang belum bisa. Kalau yang sudah bisa, oke, gitu, good job gitu ya. Ini Ibu memberitahu bagi yang belum. Gitu. Karena setelah berdiskusi dengan dosen yang lain juga lebih baik dari dasar dulu lah. Gitu. Sebelum nanti Ibu coba beberapa uji yang bisa dilakukan di Excel. Udah. Jadi bisa ya nanti bagi yang belum bisa penomoran secara otomatis nanti bisa melakukan ini ya. Penomoran otomatis. Bisa tidak harus diketik. Kemudian fungsi sum, average, max dan min. Ini kan salah satu rumus yang sering banyak digunakan ya di mana? Di Excel. Contohnya untuk contohnya itu biasanya Ibu diterapkan ya. Ibu melakukan penelitian ini tentang keterampilan pemecahan masalah. Ini misalkan di angkatan 2019. Di sini ada sebelum penerapan sama sesudah nih. Ada nilainya. Nah, di sini ada 42 yang Ibu ambil untuk contoh di sini. Nah, kita pasti menggunakan persamaan sum kan ya? Sum gitu ya. Sama average atau
nilai maksimum, minimum gitu, bahkan nilai simpangan standar pun itu menggunakan rumus juga bisa gitu. Nah, untuk sum seperti biasa, ini kan Ibu mau mencari rata-rata. Sebenarnya mencari rata-rata itu ada langsung average ya. Ibu membandingkan yang satu pakai rumus average, yang satu Ibu menggunakan rumus sum. Kalau average ya tinggal kalian sama dengan average, kemudian kurung buka, kemudian kalian sorot ya, kalian sorot nilainya berarti. Kemudian kurung tutup, kemudian enter. Nah, Ibu juga menggunakan dengan persamaan sum gitu ya untuk membandingkan apakah hasilnya sama. Ternyata kan kalau sum itu penjumlahan, berarti kalau rata-rata itu adalah jumlah semua nilai dibagi dengan berapa jumlahnya gitu kan, jumlah si siswa atau mahasiswa atau subjeknya gitu, subjek penelitiannya. Berarti tinggal sama dengan kurung buka, karena ini nanti ada operasian bagi lagi, maka sumnya di dalam kurung, kemudian kurung buka lagi, kemudian mana yang akan dijumlahkan, range mana yang akan dijumlahkan, kurung tutup 2 kali karena sumnya juga dikurung ya di depan, kemudian baru dibagi dengan jumlah dari subjek penelitiannya. Tinggal sorot saja kalau tidak mau ketik, tapi kalau misalkan mau diketik silahkan. Itu. Jadi mau menggunakan rumus sum atau mau menggunakan rumus average, semuanya hasilnya sama. Untuk nilai minimum, ya tinggal gunakan saja rumus minimum sama dengan min, kurung buka, kemudian sorot sorot dari range-nya. Ini range-nya itu kan karena ini pretest, berarti dari mulai B3 sampai B44. Berarti kalian blok dari sini ya. Berarti kalian blok dari sini sampai ke bawah. Sampai ini gitu ya. Kalau range, kalau untuk menyorot range. Maksimum juga tinggal diganti persamaannya jadi max. Kemudian ini kan pretest, ini posttest, jadi tahu nilai tertinggi minimum nilai minimum dan maksimum pretest berapa gitu kan ya, jadi tahu. Untuk simpangan standar juga ini bisa menggunakan STDEP ya. Kan di statistika itu sering menggunakan standar gitu ya. Sering menggunakan nilai standar, maka kalian juga bisa menggunakan persamaan rumus yang sudah ada di sini dengan menggunakan persamaan sama dengan STDEP. Di sini pilih saja S, kemudian kalian sorot range-nya dan kurung tutup, nanti akan muncul hasilnya. Ini untuk pretest dan ini untuk posttest. Kalau ini efek size, ini perhitungan menggunakan rumus ya, karena Ibu mencari efektivitasnya, ini rumusnya gitu. Ini nilai rata-rata rata-rata posttest dikurangi rata-rata pretest dibagi akar dari simpangan standar posttest dikuadratkan ditambah simpangan standar pretest dikuadratkan dibagi 2. Dibagi 2 berarti ini nilainya. Nah, nanti harus bisa sampai seperti ini ya, membuat persamaan seperti ini. Jadi misalkan kalau ada persamaan tertentu, nanti kalian harus bisa sampai membuat persamaannya di Excel, dan ini membutuhkan latihan ya untuk sampai ke sini. Bahkan kalian harus memperhatikan di sini tuh, diperhatikan ya kurung gitu ya, tanda kurung juga sangat berpengaruh gitu. Jadi sangat harus diperhatikan ya. Anggap saja kalian sedang memperhatikan gebetan atau pacar. Jadi nanti sensitif sekali ini Excel itu, karena kalau misalkan kurang tanda kurung pun atau ada yang salah, nanti kan hasilnya tidak bisa ya. Jadi ini nanti harus sampai kalian mampu membuat persamaan, dari satu persamaan dibuat persamaan Excelnya. Karena kan kalau seperti ini tidak ada kan Excelnya tidak ada rumus jadi Excelnya. Jadi kalian harus membuat sendiri persamaannya. Nah, Ibu harapkan nanti kalian harus sampai bisa seperti ini. Jadi mau apapun nanti permasalahannya gitu ya, di mana di fisika, misalkan mau itu manual, mau itu pakai SPSS, tidak masalah, tinggal kalian pakai saja gitu persamaan yang ada. Selanjutnya sudah maksimum minimum penerapannya. Kemudian
Sudah bisa belum mengolah nilai dari suatu tes, baik itu PG atau esai? Kenapa Ibu memasukkan salah satunya ini? Karena kan tadi kalian adalah calon guru fisika, nanti supaya mempermudah kalian mengolah data nanti siswa ya. Misalkan Ibu contohkannya di ini. Ini ada dua tes ya, ada tes pilihan ganda dan ada tes uraian. Ibu ambil di sini 10 sampel. Ini datanya dulu diambil dari mata kuliah Ibu dulu. Untuk Untuk mempermudah Ibu datanya. Nah, di sini kan ada KKM-nya ya. Di sini ada KKM-nya. Kemudian di sini ada soal PG dari 1 sampai 20 dan esai dari nomor 1 sampai 5. Jadi ini kan biasanya kalau fisika itu ujiannya ada PG, ada esai kan kalau di tingkat SMA. Nah, kalian tuliskan dulu ini kuncinya, misalkan A, B, C, D, E gitu ya, kuncinya di sini di atas, ketikkan dulu gitu. Kemudian berapa jumlah soalnya di sini. Kemudian nanti tinggal kalian supaya kalian tidak menghitung satu-satu gitu ya, manual. Kalian masukkan saja jawabannya supaya juga ada rekapan nanti nilainya. Berarti apa jawabannya A, B, C-nya. Berarti misalkan ini ADI sampai 20. Kemudian kalau uraian ya memang uraian harus diperiksa poinnya gitu ya, berapa nomor 1 itu berapa poinnya. Memang seperti itu. Tapi kalau untuk PG memang bisa untuk dimasukkan saja pilihan yang diberikan. Itu sudah diisikan nilainya, maka kita tidak harus menghitung mana yang benar gitu kan. Ini katanya Excel itu mempermudah gitu ya. Nah, ini yang merah ini kan berarti hasil dari menggunakan persamaan ya di Excel. Ini ketentuannya adalah jika dia benar berarti dia akan memperoleh skornya 1, tapi kalau salah dia skornya 0. Dan di sini tuh ada 20 soal, otomatis ada 20 kombinasi nanti. Nah, kalau jumlah berarti kan itu pasti menggunakan sum ya. Makanya di sini adalah sama dengan sum. Kemudian karena ini adalah banyak dari 20 soal gitu, maka kita bisa menggunakan gabungan sum dengan if, fungsi if. Maka nanti kurung buka if, kemudian kurung buka lagi. Nah, ini si D8 ini di mana? D8 itu adalah jawaban nomor 1 dari siswa nomor 1. Berarti ini kan ya. Ini. Berarti ini si disorot, kemudian nanti, nah ini sama dengan, ini apa sih ada tanda dolarnya? Ini adalah D7 yang dikunci. Kenapa dikunci? Mungkin mahasiswa yang sudah ngambil mata kuliah statistika dasar dengan Ibu selalu mengunci nilai yang akan selalu tetap, supaya tidak berubah ya. Jadi dikunci dengan setelah menyorot sel itu, nanti ditekan F4 gitu ya. Kemudian nanti titik, di sini ada titik koma, kemudian ini skor 1 kalau dia benar, ini titik koma lagi 0, kemudian kurung tutup. Kemudian titik koma lagi, ini baru untuk nomor 1 yang if selanjutnya. Untuk nomor 2, berarti kalau ini E8, berarti itu adalah jawaban nomor 2 dari siswa pertama. Kemudian ini E7 adalah kunci jawabannya. Sampai seterusnya, sampai selesai 20 nomor ya. Nanti enter. Ibu akan contohkan misalkan untuk 1 saja ya. Bentar, ini takut kerubah. Nah, tadi pengunciannya kan tadi sama dengan sum kan ya. Kecil. Sum tadi kurung buka. Kemudian if kurung buka lagi. Kemudian tadi sorot dulu si jawabannya ini kan ya. Ibu akan mencontohkan 1 untuk 1 nomor. Nanti kan selanjutnya untuk 2 nomor kan tinggal diinikan saja kan ya. Contoh dulu ya. If, kemudian sorot ini, sorot jawabannya, kemudian sama dengan, kemudian sorot jawaban, kunci jawaban yang di atasnya. Kunci dengan F4. Ya. Kemudian tadi ada titik koma 1, titik koma 0. Ya. Tutup. Sepertinya kita coba untuk 2 nomor saja ya.
Untuk 2 nomor saja dulu. Kemudian if lagi. Ruang buka nomor 2 saja. Kita coba 2 nomor saja. Nah, ini berarti yang disorot yang atas ya. F4 lagi. Kemudian 1, kemudian 0. Nah, perlu diperhatikan warna dari tanda kurung. Ini udah hitam. Kita coba enter ya. Nah, ini 2. Ini Ibu mencontohkannya untuk 2 nomor ya. Kalau ini kan ada 20 nomor, berarti ada 20 kombinasi yang Ibu contohkan. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Lumayan kan ya untuk yang nanti. Nah, misalkan nih Ibu hapus. Nanti kalau misalkan sudah ada 1 atau 2 atau coba 2 ya. Nanti kalau sudah ada 2 jawaban yang input, ini misalkan belum ada ya. Misalkan kalian ini belum ada. Kenapa? Tweet. Pencet nih. Wah. Bentar ya. Nah, misal ini kan kalian sudah memasukkan input 2 rumus sampai selesai. Nanti sisanya gini, tarik saja. Ini kan blok 2 yang sudah kalian masukkan. Tapi minimal kalau Ibu menjaga supaya itu aman, itu minimal kalian harus 2 kali input rumus. Misalkan ini untuk mahasiswa pertama dan mahasiswa kedua, nanti sisanya kita bisa tarik. Tuh, jadi nggak usah untuk 10 siswa nggak usah cuman 2 ya yang cukup diinputkan rumusnya cuma 2. Ibu juga membiasakan diri 2. Sisanya nanti Ibu tarik seperti itu kan ya. Tapi harus dicek dulu apakah benar sisanya. Misalkan ini kan D10, ini E10, F10, G10, H10, dan yang dikunci aman. Kalau yang dikunci aman kan ya, karena kan dia tidak berubah gitu kan ya. Kalau yang dikunci berarti dia tidak berubah nilainya, makanya dikunci. Kalau misalkan untuk yang berubah nilainya jangan dikunci, tapi karena kan kalau kunci jawaban mah untuk semua siswa juga sama, makanya harus dikunci. Jadi itu biasanya kalau sudah ada 2, Ibu suka tarik gitu. Tapi Ibu selalu mengecek apakah benar itu tidak ada di si Excel tuh ada yang suka berubah gitu kalau yang tidak dikuncinya. Misalkan ini nih D10, E10, F10, G10, H10, I10, J10. Nah, Ibu biasanya sampai segitu. Karena kan supaya menjaga data kita itu sudah benar atau tidak. Jadi biasakan, hati-hati, teliti gitu ya. Mengapa salah satunya kelebihannya kalau kalian membiasakan diri teliti dan hati-hati, itu juga akan terbawa ya dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan ya kalian juga minimal karena sering dilatih untuk teliti, misalkan ya, nanti itu terbawa, berarti teliti ke hal-hal yang lain. Jadi kalau sudah ada 2, nanti bisa ditarik. Nanti ini Excelnya saya share ya setelah selesai ini kegiatan. Jadi nanti kalian bisa untuk belajar nanti untuk coba. Kalau untuk yang esai, wayahna kalau esai mah berarti harus menginputkan nilainya. Jadi periksa dulu tiap nomor, nanti skornya diinput. Sama saja sih. Kalau ini mah kunci jawaban, kalau ini mah pilihan jawaban abjadna, kalau ini mah uraian mah nilainya ya. Nanti tinggal kalian ini nilai maksimum setiap nomornya di atas. Kemudian yang ini itu biasa di bawahnya baru ada nilai dari setiap siswa. Nah, nanti ini mah pakai rumus sum ya. Tuh kan sama dengan sum. Kemudian mana yang sorot nilai si siswanya. Ini kan dari 8 sama C, berarti dari nomor 1 sampai 5 tinggal di blok gitu ya, nanti di enter. Setelah itu untuk menentukan nilai akhir ya tinggal kalian tentukan persentasinya, ketentuannya. Misalkan kalau persentasinya di sini Ibu mengambil 50% untuk PG dan 50% untuk esai. Bu, misalkan saya tidak ingin seperti itu ya, silahkan disesuaikan dengan misalkan ketentuan yang ingin kalian inginkan ya, mau berapa persen PG, mau berapa persen esai. Cuman ini berarti kan nilai X8 ini adalah nilai dari jumlah skor PG ya, pilihan ganda. Kalau AD8 itu adalah skor dari uraian. Jadi
Kan total maksimum yang uraian itu kan 20, kalau total uraian minimum adalah 35 gitu. Jadi nanti hasilnya akan diperoleh nilai hasil akhir. Sama, kalian inputkan dulu dua rumus, nanti sisanya juga tarik. Misalkan ini gini kan ya, masukkan 2 rumus, baru nanti kalian tarik. Tuh. Jadi kalau sudah memasukkan 2, nanti tarik. Masukkan 2, nanti tarik. Jadi biasakan 2 dulu, minimal 2. Gitu kan, kalau bisa ditarik itu minimal 2 sel gitu. Kalau 1 sel belum bisa ditarik, makanya ya wayahna gitu ya harus mengisi persamaannya 2. Kemudian untuk huruf, ada kan ketentuan huruf gitu ya. Dia tuh hurufnya di mana gitu ya. Apakah termasuk A, B, C, D. Itu ketentuannya kan beda-beda. Nah, itu menggunakan akan terpakai kalau misalkan ini untuk siswa di sini. Kemudian ini harus ketentuannya kalau lebih dari 80 atau sama dengan 80 maka A. Maka penulisannya lebih besar sama dengan ini 80 titik koma. Ini tanda petik 2 A gitu ya, tanda petik lagi, ini titik koma. Ini baru untuk kriteria A. Berarti if lagi, sorot lagi nilai akhir. Kemudian kalau lebih besar atau sama dengan 75 maka itu B. Kemudian if lagi, kalau AE8-nya itu lebih besar atau sama dengan 70, maka C. If lagi AE8-nya itu kalau lebih besar sama dengan 65, maka itu D. Kalau sudah 4, nanti sisanya E, berarti E itu sudah biasa saja, langsung titik koma E, kemudian kurung tutup, disesuaikan. Warnanya harus sama dengan yang ini nih, yang awal. Coba Ibu klik. Yang di depan if itu kurung bukanya warna apa? Sebutannya hitam, Bu. hitam. Tuh, berarti yang akhir juga harus warna Hitam. hitam. Betul, hitam. Tuh, seperti itu ya. Sama 2 angka dulu masukkan. Nanti sisanya, misalkan kan ini belum ada, tarik lagi seperti kalau sudah ada 2, berarti yang lain bisa ditarik. Jadi misalkan ini itu tidak ada, nanti bisa kenapa sih? Misalkan nanti ini tidak ada, kalian sudah memasukkan 2. Nanti tarik lagi ya, seperti ini. Misalkan nanti ini kan ini tidak ada, misalkan yang bawahnya, nanti tinggal tarik. Kemudian untuk peringkat. Kan untuk menentukan nanti misalkan ranking berapa, bisa nanti di sini itu jadi guru fisika itu jadi guru kelas ya, yang otomatis harus apa? Harus meranking gitu ya, siapa yang ranking pertama, siapa gitu kan ya, ranking 1 atau 5 besar gitu. Nah itu biasanya menggunakan persamaan rank. Nah ini ada yang ibu kunci. Coba yang ibu kunci itu adalah yang mana? AE8 sampai AE17 ya, AE8 sampai AE17. AE8 sampai AE17 itu kan nggak berubah, semuanya tetap sama. Cuman yang membedakan itu nanti nilai dari setiap siswanya ya, makanya ibu kunci gitu. Yang nilai si range-nya. Oke, misalkan di sini ibu hapus dulu yang lain di sini. Supaya kenapa? Misalkan ini tuh nggak ada. Kenapa sih? Nah, misalkan ini sama dengan tinggal kalian ketikkan rank. Kemudian ininya sorot, nilai si siswanya sorot, kemudian titik koma. Kalau ininya kalian kunci, sorot semua nilai siswanya, kunci dengan F4, kemudian kurung tutup, enter. Jadi ranking 3. Kalau sudah ada 2, cek. Bisa ditarik maksudnya. Tuh kan.
Oh, berarti yang ranking 1 si Aldi, misalkan ranking 2 siapa? Oh, Ari ternyata ranking 3 gitu. Jadi kan lebih mudah ya. Daripada kalian harus memikirkan sendiri. Jadi nanti kalau sudah seperti ini kan tinggal dikoreksi saja, benar tidak hasilnya. Jadi lebih mudah untuk misalkan nanti perankingan. Kemudian kalau mau tuntas atau tidak tuntas, berarti patokannya kemana? Ke KKM kan ya? Kalau tuntas, tuntas. Berarti kita gunakan juga fungsi if yang sama. Berarti di sini sama dengan if, kalian bisa sorot nilai akhir, ini tetap AE8, kemudian harus kalau tuntas itu berarti harus sama dengan atau lebih besar kan ya? Berarti minim sama dengan 70 atau lebih besar dari 70. Maka di sini ketentuannya adalah lebih besar sama dengan C8. C8-nya kan sama, makanya Ibu kunci pakai F4 sehingga ada bentuk dolar-dolar. Jadi kalau yang bentuknya dolar-dolar itu dikunci berarti ya. Apanya? Selnya Ibu kunci. Kemudian di sini untuk kriterianya tuntas dan belum tuntas. Jadi setelah 1, 2 berarti isinya sisanya berarti nanti bisa langsung otomatis ya. Kalau sudah mengisi 2 biasanya nanti bisa ditarik lagi sama seperti itu. Dan ini juga untuk kita tahu jawaban yang B berarti tinggal count if. Nah ini tadi Ibu ceritakan ya kalau misalkan untuk menghitung, misalkan tadi jumlah dosen menguji proposal skripsi ataupun ujian-ujian yang lain, Ibu juga sama menggunakan count if gitu ya. Count if, berarti kalau count if untuk jawaban yang A, itu ini count if ini adalah ini D8 sampai D17, berarti kan ini ya, dari D8 sampai D17, berarti jawaban untuk nomor 1, siswa nomor 1 sampai nomor 10. Kemudian untuk pilihan A dia berapa? Untuk jawaban B tinggal ganti aja B. Kalau misalkan C tinggal ganti sama C gitu kan ya. D tinggal ganti sama D, yang E juga sama. Kalau misalkan Bu, boleh tidak Bu dikunci D8 sama D17-nya? Untuk kalau mau untuk dikunci kalau tetap boleh silahkan, tapi untuk ini Ibu tidak, jadi nanti bisa disesuaikan saja ya, itu mah asalkan hasilnya sama. Berarti nanti coba kalau misalkan ini untuk nomor 2 juga sama, tinggal yang membedakannya kan berarti yang dikunci yang disorotnya. Kalau ini D8 sampai D17, kalau ini berarti E8 sampai E17 nih, yang ini E8 sampai F17 gitu ya. Untuk tahu gitu si siswa tuh sebenarnya yang ngejawab di pilihan nomor itu tuh banyaknya nomor berapa, banyak yang benar atau banyak yang salah. Kan kita suka ingin melihat kan ya untuk mengevaluasi hasilnya seperti apa. Nah, bisa kalian lihat jawabannya itu menggunakan rumus count if. Tuh. Ini apa ini? Oke, selanjutnya. Nah, ini sudah kan ya? Pengolahan nilai dari PG atau esai, kemudian penentuan ranking, kemudian lulus atau tidak lulus, tuntas atau tidak tuntas, kemudian penilaian A, B, C, D, E, yang selanjutnya adalah pembuatan grafik pie gitu ya, lain dan selanjutnya pokoknya jenis grafik saja. Biasanya kan kalau di mana teh? Kalau di skripsi itu biasanya kebanyakan itu kalau tidak diagram lingkaran itu adalah diagram batang. Ya, diagram batang. Kebanyakan ya, kebanyakan. Jadi nanti minimal kalian atau ya pakai Excel. Ini mah Ibu mah yang Ibu ada datanya itu adalah misalkan ini grafik T terhadap I, grafik T terhadap S ya. Berarti kalian tinggal blok. Misalkan Ibu mah suka membloknya yang Ibu butuhkan saja. Bentar. Ibu suka berarti Ibu bloknya yang Ibu perlukan saja. Kan ini Ibu sudah buat ya contoh yang lumayan gitu ya. Jadi nanti kalian tinggal insert, pilihlah jenisnya mau apa. Biasanya kan ini lain gitu ya. Atau misalkan recommended chart, lihat apa yang direkomendasikan. Oh, ini jadi gini. Oh, pilih dulu, sepertinya pilih dulu. Berarti pilih dulu, misalkan lain. Mau yang mana? Ibu tuh sudah blok belum ya? Sudah. Misalkan yang biasa saja. Kenapa ini?
Nah, misalkan ini seperti ini. Nanti sesuaikan ya, mau layoutnya yang mana. Misalkan Bu saya yang ini saja, boleh gitu ya. Pilih yang ini. Nanti mau seperti apa di sini dicari gitu ya, yang terbaik menurut kalian pilihannya gitu ya. Mau yang ini, kemudian misalkan yang seperti Ibu, bolehlah pokoknya yang mana saja. Tapi yang paling penting itu adalah kalian harus ini, select data. Rubah ya. Yang kalian perlu tuh yang mana, misalkan horizontal, vertikalnya itu harus ditentukan. Tinggal kalian misalkan ini horizontalnya edit, misalkan edit mau yang mana horizontalnya, ya saya mau yang T, berarti tinggal kalian ganti misalkan ini. Kemudian yang ininya cuman hanya V saja, tuh kan jadi gitu kan ya. Ini gak mau ini, tinggal hapus. Nanti ini access titelnya kalian edit, ininya edit, juga ininya ganti judulnya. Bu, saya ingin nilainya keluar. Ya tinggal add label misalkan. Ya, ini mah contoh yang standar gitu. Nanti untuk lebih bagusnya, kalian bisa buat sendiri latihan ya. Ini Ibu hanya memberikan contoh yang standar yang biasa saja gitu. Nanti kalian bisa coba sendiri ya. Nih. Kan ini grafik T terhadap P, grafik T terhadap S. Betul, ini secara fisika seperti ini. Misalkan kalau ada data gitu kan ya. Kan biasanya di buku-buku fisika suka ada apa? Suka ada grafiknya. Apakah itu mendekati gitu ya dengan misalkan hasil percobaan kan dibuat grafiknya. Jadi kalian minimal harus bisalah membuat grafik, atau misalkan nanti berapa persentase nih mahasiswa misalkan di penelitian, nanti tinggal buat disesuaikan, mau pilih saja ya pembuatan grafik. Jadi wajib mahasiswa bisa membuat grafik untuk untuk representatif di hasil penelitian. Biasanya selalu menggunakan grafik gitu ya. Mau grafik itu grafik batang, mau grafik lingkaran, itu disesuaikan. Kemudian pembuatan rumus perhitungan. Seperti tadi Ibu membuat persamaan efek size gitu ya, yang di depan. Itu Ibu menggunakan rumus, Ibu membuat rumus sendiri gitu ya. Seperti yang mana tadi Ibu mencontohkan ini. Nah, itu harus bisa seperti itu ya. Harus bisa kalau di Excel. Kalau kalian mau lebih mudah daripada kalian ngotret sendiri, mendingan buat rumus, enter sekali jadi kan ya. Kalau Ibu sih seperti itu gitu. Lebih mudahnya kan, lebih mudah menggunakan Excel gitu. Nah, ini contohnya, ini yang grafik. Nah, ini adalah contoh dari ini teh korelasi gitu ya. Ini ada yang Ibu menggunakan. Nah, Ibu teh sengaja, Ibu tuh selalu melakukan, Ibu kalau kalian mungkin yang sudah mengenal Ibu ya, Ibu itu selalu bilang ke mahasiswa yang pertama kali Ibu ajar ya, mahasiswa 2000 statistika itu 2000 yang Ibu ajar itu 2018, 2019 sampai 2020 sekarang, Ibu selalu bilang, minimal kalau kalian ingin mengecek sesuatu itu harus double check gitu ya. Jadi harus ada 2 kali. Nah, Ibu juga melakukan percobaan nih, menggunakan Ibu menyusun rumus sendiri dengan misalkan perhitungannya yang sedikit-sedikit gitu kan ya. Kan Ibu juga kadang bisa salah penggunaan kurung dan lain-lain gitu ya ketika persamaan. Kan persamaan untuk menentukan nilai R itu kan sama dengan ini A17 gitu ya. A17 itu adalah jumlah subjeknya, kemudian dikali dengan J gitu ya. J itu adalah Y kuadrat, berarti sigma N dikalikan dengan Y kuadrat gitu kan. Misalkan ini kan Ibu di sini ingin melihat banyaknya media pembelajaran yang dibuat sebelum dan sesudah gitu ya. Di sini ada kondisi ketika sebelum mengikuti pelatihan sama sesudah pelatihan gitu ya kondisinya. Jadi ada variabel X dan ada variabel Y. Makanya di sini ada disimbolkan X, Y, bisa yang bingung gitu ya. Ini nilainya dari mana? Nah, ini kemudian dibuatkan X, kalau X pangkat, ini X pangkat 2 ya, X kuadrat, ini Y kuadrat, ini X dikalikan Y. Kalau ini X kuadrat kan tinggal 1
sama dengan sorot aja nilai yang mau dikuadratkannya dengan topi itu sip dengan angka 6 gitu kan ya. Ini sama sip dengan angka 6. Kalau kali itu adalah bintang. Jadi ini proses perhitungan Excel yang biasa gitu ya. Ini tinggal kalian sumkan gitu ya. Kalau sudah ada 2 bisa ditarik. Jadi nanti tidak harus memasukkan rumus kalau sudah ada 2 tinggal bisa ya. Misalkan ini nih. Ibu hapus, kali Ibu selalu mencontohkan ke bawah. Ini bisa ke pinggir juga. Nih, tuh kan tinggal sorot. Tuh, bisa ke pinggir. Jadi mau ke bawah, mau ke pinggir, asalkan minimal itu ada dua sel gitu yang terisi gitu. Waduh, sebentar. Itu. Nah, Ibu menggunakan persamaan itu sama nilainya ya, yang persamaan sedikit-sedikit sama persamaan yang Ibu buat sengaja. Ibu ingin menguji kemampuan Ibu gitu ya. Apakah Ibu bisa membuat rumus yang sekali jadi dengan yang mencari nilainya itu sedikit-sedikit ya. Jadi ini yang sekali jadinya. Nanti bisa dilihat ya di buku modul Ibu ya, bagi yang sudah mengambil mata kuliah mata kuliah statistik dasar, rumus untuk menentukan R itu seperti apa. Ini rumus yang sekali jadinya, dan yang atas itu adalah rumus yang Ibu sedikit-sedikit gitu ya, yang F22 baru dibagikan dengan F23. F2223-nya kalian bisa cari, itu kan SKRT-nya Ibu pisahkan. Jadi Ibu membuat versi yang sedikit-sedikit sama sedikit-sedikit proses perhitungannya sama yang sudah sekali jadi gitu. Ini untuk penentuannya seperti itu ya. Ini mah penggunaan mencontohkan salah satu pembuatan persamaan. Jadi nanti kalian misalkan di suatu kondisi mau membuat persamaan apapun ya bisa kalian buat sendiri gitu. It's okay, tidak masalah. Sini mana persamaannya gitu. Nanti saya yang buat sendiri dan nanti bisa diketahui hasilnya. Jadi itu kelebihan Excel. Jadi ibu mah tidak masalah gitu ya. Mau dikasih yang manual, mau dikasih yang aplikasi, it's okay dua-duanya, why not gitu ya. Ketika kita ahli di dua-duanya kan tidak ada yang salah gitu. Justru kita punya double check, yang satu secara aplikasi, secara cepat, yang satu kita menghitung manual gitu. Dan ketika Ibu membandingkan dua hasil itu, sampai saat ini selalu nilainya tidak jauh beda dan selalu sama biasanya. Ataupun ada range yang tidak jauh berbeda hasilnya, ya maksudnya tidak terlalu jauh. Misalkan kalau hasilnya valid, ya di manual valid, di yang aplikasi juga valid gitu. Itu kemudian, nah untuk selanjutnya salah satu yang ingin Ibu sampaikan adalah terkait ada tidaknya data analisis di Excel ya. Coba Ibu tanya, sudah adakah data analisis di Excel? Data analisis di Excel-nya tadi Ibu nanya ke siapa? Moderator bukan, koordinator Yosep ya. Ke Yosep. Bentar, stop dulu presentingnya. Ke Yosep, Ibu tanya, Yosep, Ibu membutuhkan Microsoft Excel yang yang Excel-nya belum ada data analisisnya. Kemudian Yosepnya juga bingung, yang mana Bu yang dimaksud Ibu? Sok coba dibuka dulu kata Ibu. Si Microsoft Excel-nya. Coba sekarang dibuka semuanya yang punya Excel, please buka hati, buka Excel-nya maksudnya ya. Sok dibuka, cek sekarang. Coba buka dulu, buka hati dan buka Excel ya. Buka. Sudah dibuka? Klik data. Kalau yang sudah terbuka aplikasinya, klik data. Kemudian lihat di posisi sudut kanan, sudut paling kanan. Sudah ada data analisis atau belum? Kalau belum ya cari dulu. Ada data analisis. Sudah ada atau belum? Sudah ada atau belum? Belum, Bu. Belum. Iqbal belum. Belum. Belum, Bu. Tapi ada beberapa mahasiswa yang 2018 ada beberapa yang suka konsul secara pribadi ke Ibu yang ada data analisis gitu ya. Kalau dulu kan Ibu selalu mengajarkan manual dulu ya Iqbal ya, seperti yang Ibu buat susun tadi, seperti persamaan yang panjang itu loh, Ibu selalu mengajarkan seperti itu dulu lah gitu ya, sebelum menggunakan data analisis. Tapi sekarang Ibu ada beberapa yang ingin Ibu sampaikan terkait kegunaan data analisis, jadi bisa mempermudah beberapa uji statistik gitu. Kalau belum,
Yosep, tolong tampilkan yang Excel yang punya Yosep, biar dimunculkan data analisisnya. Kalau kenapa ibu tidak menggunakan yang ibu? Karena kalau ibu sudah punya ya, sorry ya, jadi tidak bisa digunakan untuk demonstrasi untuk kalian memunculkan. Jadi supaya bisa langsung praktek, coba ke punyanya Yosep. Yosep sok di present tadinya dari sana. Atau punya Iqbal juga tenan naon, sok punya Iqbal, punya Yosep tenan naon itu Iqbal acan aya mah. Supaya semuanya bisa tahu gitu ya. Bagaimana cara memunculkan dia yang tidak ada, dia yang menghilang gitu ya. Dia yang tidak pernah diakui keberadaannya. Abot, Bu. Kasihan, dia teh bermanfaat tapi tidak dianggap ya. Aduh, suka sedih ibu. Sudah. Buka Microsoft Excel, kemudian klik file. Klik file. Kemudian nanti klik option. File. Klik file, kemudian option. Option itu di bagian mana? More meureunnan ya. Cari aja. Kemudian habis option, add-ins, ada add-ins, good, bawah, nah, good. Setelah itu, klik analisis toolpath, klik go. Ada analisis toolpath, tunggu dulu biasanya itu sampai muncul toolpath. Oke dulu, add-in, oke. Nanti ada analisis toolpath. Sudah di oke dulu, coba. Yosep, mana ini punya Yosep ya? Yang dipakai punya siapa sih? Ini Yosep yang Yosep. Bu. Loading, Bu, sebentar, Bu. Oh, loading. Dikira ibu ya, kenapa itu nggak rubah kata ibu? Nah, klik analisis toolpath yang paling analisis toolpath bentar. Analisis toolpath. Analisis toolpath, pilih yang analisis toolpath. Nah, yang ini, Bu. Ya, klik. Kemudian go. Here we go. Kemudian checklist yang analisis toolpath, checklist yang atas sama yang analisis toolpath PBE. Dua yang checklistnya. Habis itu, oke. Kemudian tunggulah sampai dia muncul keberadaannya ya. Nah, mana dia? Tiba-tiba dia tidak ada. Sabar. Tidak ada, Bu. Dulu, aduh. Munculnya di mana, Bu? Di data, klik data. Yosep, klik data. Apakah dia sudah ada? Ini, Bu. Alhamdulillah ya, sudah muncul. Nah, itu. Nanti yang belum ada, tolong hadirkan dia ya di kehidupan Anda saat ini, karena akan bermanfaat insya Allah gitu ya untuk beberapa uji statistika yang sederhana. Oke, bisa kan ya analisisnya sekarang? Kenapa Ibu memunculkan data analisis? Nah, berarti di sini belum ada sama sekali yang menggunakan yang pernah menggunakan data analisis. Belum, Bu. Belum pernah, Bu. Belum pernah. Dulu itu siapa yang bertanya? Sandi, tapi mungkin Sandi tidak join, tidak anak Ibu itu yang satu-satu itu. Ini Iqbal 2018 semuanya ikutan apa enggak? 2019 mah sedikit. 2019. Sedikit, Bu. Orang. Ya, banyaknya 2020. 2020 kok Ibu diwajibkan mahasiswa mahasiswa statistika dasar wae seharusnya 90, tapi ini ada 81. Berarti tidak hadir semuanya ini teh. Padahal Ibu diwajibkan mahasiswa statistika dasar. Diwajibkan untuk mengikuti. Nah, Ibu present dulu ya, present lagi sebentar. Itu kan sudah ada data analisisnya. Nanti bisa berarti menggunakan itu gitu ya. Mana sih present teh?
Yosep, sudahi dulu presentingnya Ibu. Ibu mau present lagi. Sudahi sampai di sini ya. Sudahi dulu sampai di sini. Ibu ingin memberi contoh kalian menggunakan data analisis 3 uji ya. Uji T sama uji korelasi. Kenapa nggak uji-uji yang lain, Bu? Pertama, waktunya ini sudah jam 5. Kemudian nanti silahkan kalian explore aja kan. Kalau contoh mah nggak usah banyak-banyak atau ya contoh mah sedikit aja. Nanti kalian coba sendiri gitu ya. Ibu mencontohkan yang uji T saja sama yang korelasi. Karena korelasi itu lebih mudah menggunakan data analisis ya, korelasi. Hubungan ya, mau mencari hubungan. Dibawa kemana hubungan kita? Oh, tidak, bukan. Ini alarm Ibu. Sebentar, Ibu udah present belum ya? Belum. Bentar, itu baru Yosep sudah selesai. Nah, ditunggu dulu ya sebentar. Sudah muncul belum? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Nah, di sini itu ada uji yang Ibu akan contohkan di data analisis itu adalah ada uji T perbedaan rata-rata 2 sampel berpasangan ya. Sampel aja berpasangan. Masa kamu enggak ya? Jadi Ibu akan mencontohkan yang berpasangan dulu atau dependent gitu ya. Kalau berpasangan kan dia 2, kan ya berdua gitu ya, kan minimal berdua kalau yang berpasangan ya. Kalau yang jomblo mah berarti nggak berpasangan gitu ya. 2, jadi itu ingat kalau berpasangan itu two tail gitu ya, 2 arah. Kalau yang nanti yang bebas independen itu one tail. Jadi Ibu contohkan di sini ada uji T perbedaan rata-ratanya itu ada yang 2 sampel berpasangan sama ada yang 2 sampel saling bebas. Yang satu udah punya pacar dan gebetan, yang satu mah masih jomblo gitu ya, ibaratnya kayak gitu ya supaya bisa mudah diingat ya. Ini ketentuannya terhitung dalam tanda mutlak berarti dia positif negatif gitu ya, lebih besar dari peta tabel, maka si H0 ditolak. Kasihan ya si H0 ditolak. Jadi kalau statistika itu asik gitu ya, seperti punya kekuasaan untuk menerima atau menolak sesuatu ya, minimal hipotesis satu ya yang ditolak atau diterima kalau bukan perasaannya. Jadi ada hipotesis biasanya kan hipotesisnya itu ada H0 dan ada H A atau HI gitu ya. H itu kan berarti ada hipotesis yang tidak ada, misalkan sama yang ada, misalkan adanya pengaruh, adanya perbedaan gitu ya. Pokoknya yang satu kalau tidak ada itu H0, kalau yang terdapat perbedaan gitu ya atau terdapat pengaruh itu HI. Cuma disesuaikan dengan misalkan variabel bebas dan variabel terikat gitu. Jadi misalkan ada perlakuan tertentu, penerapan model ataupun penggunaan media gitu ya. Jadi dilihat nanti adakah perbedaan yang signifikan misalkan antara sebelum dan sesudah perlakuan, misalkan perlakuannya tadi model atau media ataupun apapun gitu ya, disesuaikan. Sama ada uji korelasi. Ibu ke ini lagi. Nah, ini adalah peninjauan untuk yang berpasangan itu, ingat yang berpasangan atau defendant itu adalah subjeknya harus sama. Yang membedakan adalah kondisi dia sebelum dan sesudah. Subjeknya itu tetap sama, tapi itu adalah pre-test dan post-test ya. Berarti itu two-tail yang seperti itu ya, karena datanya itu berpasangan, pre-test dan post-test, seperti pre-test dan post-test gitu ya, berpasangan. Dan subjeknya tetap orang itu saja gitu ya, bukan dari subjek yang lain. Misalkan ada 40, Ibu mengambil contoh di sini itu adalah 42, satu kelas yang Ibu akan contohkan. Ini Ibu ambil dia kecil banget. Ini ambil satu kelas ya. Dilihat sebelum sama yang sesudahnya, ini pre-test sama post-test gitu ya. Dari keterampilan pemecahan masalahnya. Nanti kita akan lihat menggunakan data analisis. Kalian blok dulu ya. Blok dulu datanya.
Bentar, ini hasil ujinya ini ya. Nah, nanti karena kita sudah punya data analisis, klik data, kemudian klik data analisis. Dia loading. Nah, kemudian kalian pilih. Yang ini adalah, ingat tadi kalau berpasangan bahasa Inggrisnya apa? Paired ya, paired gitu ya. Berpasangan. Berarti uji T yang berpasangan, kemudian 2 sampel untuk means. For means. Mean itu kan rata-rata. Jadi 2 sampel untuk menguji rata-rata. Jadi uji beda rata-rata. Jadi pilihlah yang ini ya. Pilih yang itu. Kemudian oke. Kemudian ini pilih range pertama. Kalian harus biasa pilih ini. Nilainya pilih. Yang pertama sebelum, berarti yang pertama sebelum. Yang kedua, range yang kedua berarti yang sesudah. Sudah, sebelum, sesudah. Nah, ininya hepatitis mean difference-nya 0. Kemudian label ininya alfanya 0,05 ya, pilihnya yang memang yang biasa seperti itu. Kemudian pilihnya new worksheet ya, biar hasilnya di worksheet yang baru. Sebenarnya Ibu sudah ada kan di sini hasil uji ceknya, biar nanti Ibu teh bisa ada. Nah, hasilnya kan seperti ini ya. Ini yang belum rapi, ini yang sudah Ibu rapihkan. Itu mah tadi mah hanya menunjukkan caranya saja ya. Ini hasilnya seperti ini. Ada rata-rata dari sebelum dan sesudah, ada variance ya, sebelum sama sesudah, ada observation. Observation itu adalah jumlah atau subjek dari siswanya. Ibu kan subjeknya 42. Kemudian ada Pearson correlation, berarti 0,7. Coba yang sudah belajar statistika dasar sambil Ibu cek ombak, 0,7 itu kategorinya apa? Yo, 0,7 kategorinya tinggi atau sangat tinggi atau sedang? Halo? Ayo, 0,7. 0,7. Ini teh Ibu teh bersuara tidak? Ayo dijawab 0,7 kategorinya apa? Buka tuh modulnya, buka. Kan Ibu suka ngasih modul kan ya? Iqbal, sabarahan 0,7 kategorinya. Meni nggak jawab Ibu teh. Sepertinya lagi berpikir, Bu, dan buka-buka modul. Lupa lagi. 0,7 kan biasanya teh 0,8 sampai 0,1 itu biasanya sangat tinggi. Berarti kalau 0,7 itu berarti tinggi. Berarti kan ya. Coba cek yang lagi buka modulnya. Ada benar tinggi? Halo pemirsa. Benar, Bu. Benar. Iya, betul. Good job berarti. Benar, Bu. Kalau derajat kebebasannya itu kan jumlahnya dikurangi 1 kan, jumlah kan 40 dikurangi 1 jadi 41. Nah, yang harus kalian perhatikan, tadi kan Ibu bilang two tail, 2 arah, pilihlah juga yang two tail, nilai P-nya. Ini nih, P. Berarti Ibu yang udah Ibu kuningkan itu adalah nilai yang harus kalian bandingkan. Tes statistiknya itu adalah min 19, bla 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 bla, panjang. Kemudian untuk nilai T-nya itu total itu adalah 4, sekian. Tadi ketentuannya kalau nilai mutlak dari T-nya itu dibandingkan dengan nilai T tabel dia lebih besar, maka siapa yang ditolak atau siapa yang diterima? Yo, balik lagi ke sini. Kalau T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 di mana? Diterima atau ditolak? Ditolak, Bu. Sing sabar ya, tong patah hatinya ditolak. Ditolak ya, kalau ditolak berarti siapa yang diterima? HI. Berarti HI, Bu. kalau HI atau H yang
terima berarti terdapat perbedaan ya, terdapat perbedaan yang signifikan. Misalkan antara tadi Ibu keterampilan pemecahan masalah sebelum dan sesudah diterapkannya model problem solving laboratory. Itu mah kalau Ibu dicontohkan ke judul. Maksudnya juga nanti kalian sesuaikan ya, kesimpulannya itu disesuaikan nanti dengan apa variabel bebasnya, apa variabel terikatnya. Mungkin agak bingung sekarang, aduh apa variabel bebas, apa variabel terikat, nanti itu akan lebih dipahami di mata kuliah metodologi penelitian pendidikan fisika, nanti bersama Pak Haji. Kalau sebelum-sebelumnya mengampu mata kuliahnya adalah Ibu, sudah 2017 itu Pak Haji kebanyakan, kalau 2018 itu Ibu kebanyakan juga mengajar, Ibu juga bersama 2 tahun berturut-turut bersama Pak Haji mengajar matlit gitu. Jadi nanti akan bisa kalian yang sekarang bingung, aduh apa variabel terikat, apa variabel bebas gitu ya. Nanti berarti angkatan Iqbal berarti tahun semester depan akan ngambil itu ya, Iqbal akan matlit ya, Matlit Bu. nah nanti akan lebih paham variabel terikat, variabel bebas. Nanti juga akan diajarkan bagaimana merumuskan hipotesis, meskipun sekarang sudah agak terbiasa kan di Ibu ya Iqbal. Kalau Ibu kan biasa suka ada mengasih, suka ada enggak gitu ya kalau di modul gitu ya, tapi minimal mah sudah tahu kan yang dimaksud dengan hipotesis penelitian itu ada H0 dan HA atau HI gitu ya, tergantung kalian ngambilnya HA atau HI, itu mah bebas sih, itu mah simbol. Itu bisa kan sekarang pakai data analisis, mudah bukan? Mudah sekali Bu. Mudah sekali kan. Sekarang uji perbedaan rata-rata bagi yang jomblo ini ya, mari kita lihat. ini Ibu hapus ya, yang ini mah ada buat contoh ke kalian saja. Yang rapihnya sudah Ibu warnai. Sekarang kita lihat yang ini. Kalau bedanya yang tadi tidak berpasangan itu adalah subjeknya berbeda gitu ya dari 2 kelompok tersebut, kelompok kontrol, kelompok eksperimen. Berarti kalau yang kelompok kontrol itu ada 42 siswa, misalkan yang eksperimen juga 42 siswa. Si 42 siswa di kelas kontrol dan 42 siswa di kelompok eksperimen itu adalah manusia yang berbeda ya. Kalau tadi yang berpasangan itu adalah mereka adalah manusia yang sama. Kalau ini 2 kelompok itu adalah manusia yang berbeda gitu kan ya. Jadi sampel secara keseluruhannya kalau tadi berapa orang? Kalau yang tadi Pak Iren 42 kan ya? Karena kan orangnya itu aja kan ya, betul? Iya Bu. Ya, kalau misalkan sekarang yang kelompok kontrol dan kelompok eksperimen, berarti sampel keseluruhan dari kelompok ini berapa? 84. Jadi bisa dipahami kan maksudnya perbedaan yang berpasangan sama yang tidak berpasangan. Berarti yang itu berarti orang-orang subjeknya sama. Kalau yang ini adalah memang 2 kelompok dengan jumlah subjek yang berbeda dan manusianya juga berbeda gitu ya. Tuh. Caranya sama seperti tadi. Kita blok dulu. Nah, ini nomornya aku blok. Apa ke blok ya? Nah, sampai bawah seperti yang tadi. Kemudian data analisis. Nah, sekarang pilihlah yang mana. Terus, nah, pilihlah yang equal variance. Bentar, bisa Ibu salah. Hasil korelasi. Ya, to sample assuming equal variance. Benar berarti ya. Berarti setelah tadi, pilihlah UJT to sample equal variance. Berarti yang ini ya. Kemudian klik OK lagi. Kemudian sama seperti tadi, blok yang kelompok kontrol dulu. Kemudian yang kedua, blok kelompok eksperimen. Setelah itu, isi hipotesisnya hipotesis mean difference-nya 0, ini adalah labelnya. Kemudian ini alfanya 0,05. Nanti misalkan bisa diminta misalkan Ibu diminta. Misalkan kalau kalian mau ganti, aduh kan belepotan.
0,01 boleh ya. Ini kan alfanya, berarti ini kan alfanya 5%. Misalkan nanti kalian mau ganti ke 1%, tinggal kalian ganti ya alfanya, sesuaikan 0,01. Tapi kalau ibu sih biasanya 0,02. Jadi ibu ingin 0,05 saja. 0,05, kenapa 2? 0,05 ini new worksheet hasilnya. Langsung seperti biasa klik OK. Nah, hasilnya ini ya. Ini belum rapihnya, ini yang sudah Ibu buat rapi. Seperti biasa, Ibu ini sudah ditandai warnanya. Tadi kan sama saja ya, bandingkan hasil hasil T, kan ini one tail ya. Kalau tadi kan two tail, kalau sekarang yang one tail. Berarti kalian lihat hasilnya yang one tail aja, berarti statistik sama yang itunya, berarti bandingkan. Ini T statistiknya, kalau ini kan negatif, berarti kalau mutlaknya 4,7. Kalau ini T tabelnya 4,9. Jadi bagaimana ini T hitung lebih, bagaimana? Coba disimpulkan, bandingkan T hitung dengan T tabel. Lebih besar, lebih kecil? T hitung lebih kecil daripada T tabel. Berarti bagaimana kalau T hitung lebih besar, lebih kecil daripada T tabel? H0 diterima. H0 diterima dan HI ditolak. Terima, Bu. Ya. Setelah H0-nya tadi ditolak, sekarang alhamdulillah H0-nya diterima. Berarti kalau H0-nya H0-nya diterima, berarti kesimpulannya berarti bagaimana? Kalau tadi H0-nya ditolak berarti ada perbedaan, kalau ini H0-nya diterima berarti ada kalau tadi H0-nya ditolak berarti terdapat perbedaan. Kalau yang ini, kalau yang H0-nya diterima berarti tidak terdapat perbedaan, tidak terdapat perbedaan antara kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Setelah diberikan treatment atau perlakuan tertentu, mau itu penerapan model, media, gitu ya. Jadi seperti itu ya. Cara mudahnya menggunakan yang Excel. Itu yang ingin Ibu sampaikan lagi, satu lagi ya. Itu adalah korelasi. Kita akan mencari bagaimana kejelasan suatu hubungan. Yeah. Kan kita kalau penelitian korelasi itu biasanya menghubungkan dua variabel ya, dua variabel, misalkan variabel terikat dua-duanya. Misalkan variabel terikat ke satu disimbolkan X, variabel terikat kedua disimbolkan variabel Y. Misalkan Ibu di sini Ibu di sini Ibu di sini punya data nih, Ibu ingin melakukan penelitian korelasional, ingin melihat bagaimana hubungan gitu ya, mau dibawa hubungannya kemana ini? Ini kompetensi digital sama keterampilan berpikir kreatif. Jadi Ibu ingin tahu seberapa bagaimana tingkat hubungannya gitu ya. Kan kita bisa tahu kategori hubungannya itu ya, apakah dia dengan kriterianya itu sebagaimana. Jadi Ibu sudah ada nilai dua variabel, di sini ada variabel X dan Y, ada kompetensi digital dan keterampilan berpikir kreatif yang Ibu punya. Kemudian akan Ibu cari ini bagaimana hubungannya. Ya. Ini kita blok semuanya. Ya, kita blok semuanya ke data analisis. Kita cari correlation, hubungan. Mana korelasi? Ya, dia baru oke. Kemudian input range-nya. Kalau tadi kan sebelum-sebelumnya itu ya ada dua, memasukkannya dua. Kalau ini mah kalau korelasinya hanya satu kali. Ininya kolom, ini label, kemudian ini pilih label invest row, kemudian ini new worksheet. Kalau kalian mau judul silakan tambahkan di sini, tapi ini mah biar cepet ya, oke saja. Nanti akan muncul seperti ini. Ini yang sudah Ibu rapihkan. Nah, ini kategorinya ternyata hasilnya itu adalah 0,86. 0,86 kategorinya apa? Sangat tinggi. 0,86 sangat tinggi, Bu. Alhamdulillah ya, hubungan antara kau dan aku bukan.
Hubungan antara kompetensi digital sama keterampilan berpikir kreatif yang Ibu cari koefisien korelasinya itu ternyata berkorelasi positif dan nilainya kategorinya sangat tinggi. Positif negatif berpengaruh ya, berpengaruh. Karena kalau dia korelasinya positif, berarti semakin bagus kompetensi digitalnya, maka akan semakin bagus juga keterampilan berpikir kreatifnya. Jadi berbanding bagaimana? Berbanding apa? Kalau positif? Berbanding lurus, Ibu. Berbanding lurus, Ya. Bu. Nur sebelumnya sudah menggunakan data analisis sebelumnya apa baru saat ini? Baru saat ini, Ibu. Oh, baru saat ini. Anak-anak manual, Bu. Anak-anak manual. Kan Ibu ngajarkan manual, sengaja tuhnya. Makanya pas ada mahasiswa 2020, Ibu suruh mereka masuk gitu ya. Buat mereka juga ada ilmu pengetahuan yang baru. 2020 mah Ibu nggak terbayang wajah-wajahnya. Kalau 2019 ada beberapa yang Ibu kenal lah, kalau yang ini mah gitu ya, yang biasa dikenal gitu. Mungkin itu yang Ibu sampaikan. Sekarang juga tidak terasa ya, sudah 17.30. Nanti untuk selanjutnya itu Ibu hanya membuka pintunya saja. Nanti silahkan kalian masuk, explore gitu ya, explore Excel sehebat mungkin, seahli mungkin, bahkan mungkin lebih baik daripada Ibu. Ibu hanya membuka pintunya saja. Silahkan pelajari lebih lanjut, silahkan kuasai lebih lanjut supaya kalian bisa lebih mempermudah nanti ya. Berarti Iqbal dan kawan-kawan, Nur Anur gitu ya, dan kawan-kawan yang lainnya, mungkin yang biasa dulu belum gitu, nanti bisa menggunakan yang sedikit lebih mudah untuk mempermudah gitu kan. Biasanya kalau bimbingan dengan dosen itu nggak apa-apa hasil yang lebih cepatnya dulu, nanti kan yang manualnya bisa nyusul misalkan. Jadi itu mungkin sudah habis ya waktunya Yosep. Kalau dilihat di jadwal Ibu kelebihan ya, apa bagaimana? Yosep, MA Muhammad Agni, moderator Ibu kan Muhammad Agni. Ya kan, sudah habis waktunya. Alhamdulillah tidak terasa, Bu. Iya, Ibu teh sengaja dari yang dasar dulu sampai yang agak-agak mulai agak sedikit lebih ke uji statistiknya gitu. Nanti kalau lebih lanjutnya silahkan, kan banyak kan tadi kan di data analisis itu ada beberapa uji. Nanti silahkan kalian explore sendiri. Ibu hanya mencontohkan beberapa karena waktu juga yang memisahkan kita ya, seperti itu. Jadi mohon maaf apabila Ibu belum maksimal gitu ya. Nanti silahkan kalian pelajari sendiri. Ibu harapkan mudah-mudahan meskipun sedikit, meskipun yang Ibu bisa hanya ini gitu ya, mudah-mudahan bermanfaat gitu ya untuk kalian. Setidaknya kalian mau belajar lebih lanjut gitu, karena mau tidak mau ya memang harus bisa gitu ya menggunakan Excel. Mungkin seperti itu Ibu kembalikan. Terima kasih Ibu, sangat berterima kasih kepada yang sudah join hari ini ya, sudah meluangkan waktu bahkan di luar perkuliahan gitu. Terima kasih kepada mahasiswa yang hadir, terutama kepada panitia yang sudah mempercayakan kepada Ibu untuk topik hari ini tentang bedah Excel. Ibu berterima kasih sekali ya. Mungkin saya kembalikan kepada moderator Muhammad Agni. Oke, baik Bu. Mungkin tadi Agni ada kabar sakit katanya, mendadak sakit. Tadi langsung ke dokter katanya Bu. Jadi saya wakili saja. Oke. Mohon maaf mungkin tidak bisa on cam karena jaringannya kurang stabil seperti itu. Nah, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu yang telah memberikan ilmu kepada kami gitu, mulai dari dasar sampai yang high lah. Alhamdulillah mungkin banyak ilmu yang baru yang saya sendiri dapatkan gitu, seperti itu di pertemuan kali ini. Nah, mungkin untuk saya perwakilan dari moderator, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tutup doa majelis Iqbal. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la semuanya. Terima kasih yang sudah hadir ya. Baik Ibu. Baik Bu, terima kasih Bu. Semangat terus, insya Allah kita ketemu secara luring secepatnya, insya Allah. Terima kasih Ibu izin meninggalkan room. Terima kasih yang sudah hadir. Terima kasih panitia. Terima kasih semuanya. Selamat sholat, menunaikan sholat maghrib. Baik Ibu. Assalamualaikum. Oke, baik teman-teman, sebelum sholat tip gitu, tapi mungkin karena waktunya cukup mepet juga, boleh untuk kegiatan sholat tipnya nanti akan di-share oleh kami di grup Telegram. Jadi jika ingin mengisi sholat tipnya, boleh nanti sehabis sholat maghrib atau sebelum sholat maghrib juga boleh, seperti itu. Nanti saya kirim atau panitia kirim di grup Telegram. Nah, mungkin sekarang ada tambahan dulu nih dari Ketua Pelaksana. Boleh, Yosef? Baik, terima kasih kepada Kang Iqbal yang telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan sedikit informasi. Mungkin pertama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah mengikuti kegiatan ini, dan alhamdulillah sampai saat ini sudah ada 3 pertemuan. Dan untuk kegiatan selanjutnya, Harmoni Fiktif pertemuan keempat, insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 2021 dengan pemateri yang tidak kalah luar biasa dari pemateri hari ini, yaitu Bu Dwi Sulistianingsih dengan materi yang berbeda. Setelah sebelumnya membahas Microsoft Word dan Excel, minggu depan kita akan membedah aplikasi untuk percobaan. Untuk waktunya sama, hari Rabu pukul 15.45 sampai dengan selesai. Mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Kang Iqbal. Oke, baik. Terima kasih Kang Yosep. Mungkin lebih menarik lagi ya. Sama-sama menarik lah buat nanti diulik gitu. Ilmu-ilmu dari kegiatan Harmoni Fiktif ini. Nah, mungkin saya dari panitia gitu, dari Divisi Pendidikan dan Penelitian Himpunan Mahasiswa Pendidikan Fisika, memohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya selama pertemuan ketiga kali ini. Terima kasih, pokoknya semangat semuanya buat nugas, terus semangat buat UAS juga, mudah-mudahan lancar juga dan mendapatkan hasil yang terbaik seperti itu. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak.